Kalau PC kamu error, terus kamu minta tolong sama orang, biasanya yang jadi andalan adalah Clear CMOS atau Reset BIOS. Apa bedanya? Perkenalkan, namaku Dava. BIOS sama CMOS. Ini adalah dua istilah yang sering dipakai bergantian. Tapi, apakah ini artinya mereka mempunyai makna yang sama? Terus, apa pula hubungannya dengan UEFI? Di video ini, kita akan membahas BIOS, CMOS, UEFI. Sebenarnya mereka itu apa sih? Biar kita makin paham perbedaannya. BIOS, CMOS, UEFI, UEFI. Kita mulai dari BIOS. Basic Input Output System adalah low-level program yang tertanam di dalam motherboard yang tugasnya untuk mengenali semua hardware yang terpasang sebelum motherboard ini melanjutkan ke proses untuk masuk ke OS. Jadi, kalau saat pertama kali kamu nyalain komputer dan ternyata dari BIOS mendeteksi ada hardware-nya yang gak beres, maka dia bakal kasih pemberitahuan dan tidak akan melanjutkan proses untuk masuk ke OS. Kalau kamu belum tahu OS, artinya adalah operating system. Biasanya nih, yang banyak dipakai orang operating system untuk komputer adalah Windows. Tapi sebenarnya ada beberapa lagi yang lain. Contohnya adalah Mac OS untuk Apple, ada Linux yang gratis untuk PC, dan kalau di handphone ada operating system Android. Terus ada lagi iOS punyanya Apple, dan macam-macam. Saat BIOS menemukan kesalahan pada hardware, maka dia akan ngasih tahu, hardware A tidak berfungsi. Dia ngasih tahu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan munculin tulisan di layar, bisa juga dengan LED debugger. Jadi kalau di motherboard kamu ada kotak nih, biasanya ada kode L, itu angkanya berubah-ubah, huruf dan angka. Yang di situ bisa berubah-ubah, yang menandakan kode error yang muncul itu untuk hardware apa. Tapi kalau motherboard kamu nggak punya debug LED, ini biasanya akan muncul suara beep. Kalau motherboard kamu nggak ada speaker BIOS-nya, kamu bisa pasang speaker kecil model kayak gini. Ini biasa disebut dengan bezel. Nah, nanti dari kode debug tadi, dari suara beep dari speaker ini, kamu bisa tahu errornya ada di hardware mana nih. Kamu bisa lihat di manual book atau kamu bisa googling sendiri dan lihat untuk kode tertentu atau suara beep yang tertentu itu menandakan error di mana, apakah CPU, RAM, hard disk, CPU atau yang ada di dalam BIOS kita. Bisa melakukan banyak setting dari yang paling simple atau yang lain. Di dalam BIOS kita bisa melakukan banyak setting dari yang paling simple mengatur jam dan tanggal. Terus kamu bisa mengatur kecepatan CPU dan RAM, istilahnya overclock. Terus kamu juga bisa mengatur urutan pendeteksian hard disk dan SSD. Terus kamu bisa mengatur tentang sleep, tentang shutdown, tentang power up, dan banyak banget yang bisa kamu atur di dalam BIOS. Nah, settingan yang sudah kamu atur di dalam BIOS akan disimpan di memori chip yang terpisah yang disebut dengan CMOS. Jadi, BIOS dan CMOS adalah dua barang yang berbeda. BIOS adalah chip untuk menyimpan VMware, sedangkan CMOS adalah chip untuk menyimpan settingan BIOS. Jadi bisa diibaratkan BIOS adalah operating systemnya dan CMOS adalah storage untuk menyimpan data kerjaan kita saat terjadi error di komputer kita. Dimana tiba-tiba nih nggak mau masuk ke Windows. Biasanya ada kesalahan saat pendeteksian hardware. Kita ada enggak terdeteksi. Atau BIOS-nya error deteksi, misalkan tiba-tiba storage kita yang berisi Windows tidak terdeteksi di urutan pertama, akhirnya komputernya nggak mau masuk ke dalam Windows. Jika memang tidak ada kerusakan hardware, maka yang perlu kita lakukan adalah mereset data yang tersimpan dalam CMOS, karena kemungkinan ada error pada data yang tersimpan di situ. Jadi setelah kita mereset CMOS, diharapkan BIOS akan mendeteksi ulang hardware kita dari nol lagi. Hampir seperti sama RAM, CMOS adalah memori volatile yang artinya dia butuh suplai listrik untuk bisa menyimpan data RAM yang tertanam di komputer.
hanya bisa menyimpan data selama komputernya nyala. Begitu komputernya dimatiin, maka data di dalam RAM akan terhapus semua. Sedangkan CMOS masih punya backup daya yang berasal dari baterai kecil yang tertanam di motherboard. Fungsinya adalah agar saat komputernya dimatikan, maka CMOS masih suplai daya dari baterai untuk bisa tetap menyimpan data dari BIOS. Untuk menghapus data yang tersimpan dalam CMOS, yang perlu kita lakukan adalah memotong suplai listrik yang mensuplai CMOS tadi. Ada dua cara untuk melakukan hal itu. Yang pertama adalah dengan menghubungkan dua pin clear CMOS yang ada di motherboard. Tergantung motherboard kamu, ada yang harus dihubungkan dengan obeng, tapi ada juga yang sudah ngasih pin konektor. Untuk clear CMOS, cara kedua adalah dengan mencabut baterai CMOS. Jadi baterai kancing yang ada di motherboard kamu lepas aja, terus kamu tungguin bentar aja, mungkin sekitar 5 menit lah ya. Habis itu pasang lagi. Yang penting kamu udah memastikan bahwa semua daya listrik yang mensuplai CMOS sudah habis, sudah dipakai dari tahun 80-an, dan walaupun udah banyak diupdate, tapi ternyata perkembangan teknologi udah jauh melampaui teknologi BIOS. Contohnya, BIOS nggak bisa booting dari storage drive yang lebih dari 2 TB. Pada sekarang, udah umum orang pakai hard disk 3 TB atau lebih. Kemudian, BIOS bisa bekerja dengan mode 16 bit yang hanya bisa menggunakan 1 MB. Dengan keterbatasan ini, maka BIOS nggak bisa mendeteksi banyak hardware sekaligus pada sekarang ini. Di motherboard modern, hardware yang terpasang itu ada banyak. Enggak cuma CPU sama RAM, tapi ada hard disk, ada SSD, ada CPU, ada LAN card, ada audio card, dan sebagainya. Otomatis, hal ini akan menyebabkan proses booting semakin lambat, karena semua hardware ini harus ngantri satu-satu untuk bisa dideteksi oleh BIOS. Sebenarnya, Intel udah sejak lama mempersiapkan pengganti BIOS mereka. Udah mengembangkan Extensible Firmware atau UEFI di tahun 1998. Tapi baru di tahun 2006, Apple lah yang pertama kali memutuskan untuk beralih menggunakan UEFI, dan baru diikuti oleh pabrikan UEFI lainnya. Baru di tahun 2007, AMD, Intel, Microsoft, dan pabrikan PC lainnya mulai bersepakat untuk pakai UniFi atau UEFI. Bisa dibilang komputer buatan tahun 2007 ke sini udah enggak pakai BIOS lagi karena udah beralih ke website. Tapi karena istilah BIOS sudah dipakai selama puluhan tahun, maka sampai sekarang sebutan BIOS masih tetap dipakai. Biar orang-orang enggak pada bingung, padahal sebenarnya yang terinstall adalah UEFI, bukan BIOS. Terus apa bedanya dengan BIOS? Banyak banget bedanya. Yang pasti udah nggak ada lagi batasan 2 TB. Untuk UEFI, secara teori dia bisa mendeteksi hingga 9,4 Hz. Secara teori dia bisa mendeteksi hingga 9,4 zettabyte. Nggak tahu deh tuh berapa nolnya. Kemudian UEFI udah bisa jalan dengan mode CPU 32 dan 44 bit. Artinya ruang memori yang dipakai oleh UEFI lebih besar, yang efeknya jelas. Proses booting akan semakin cepat karena UEFI bisa mendeteksi banyak hardware sekaligus. Kemudian dengan ruang memori yang lebih besar ini, tampilan UEFI juga mendapat perubahan besar. Kalau sebelumnya BIOS selama puluhan tahun terpaku dengan layar biru dan cuma bisa dikontrol dengan keyboard, UEFI sekarang tampil dengan jauh lebih menarik. Warnanya enggak cuma biru, tapi udah bisa diganti-ganti dengan warna lain sesuai dengan selera pabriknya. Terus untuk kontrol juga udah nggak cuma terpaku dengan keyboard, tapi juga bisa dikontrol dengan mouse. Bahkan nggak sedikit motherboard yang pakai resolusi Full HD untuk antarmuka UEFI-nya. Tampilan ini nggak wajib sih, karena masih banyak pabrikan komputer, terutama laptop, yang masih menggunakan layar biru. Untuk UEFI mereka, selain tampilannya lebih menarik dan proses booting lebih cepat, ternyata UEFI sih punya mode fast boot. Bahkan ada yang punya ultra fast boot. Semakin fast kamu pilihnya,
maka semakin banyak proses pengenalan hardware yang dilompati agar sistemnya bisa langsung skip masuk ke operating system. Cuma mode fast ini punya kelemahan untuk masuk UEFI. Biasanya kan kita harus memencet Del atau memencet F2 saat nyalain komputer. Nah, karena proses ini di skip di awal, maka kita nggak bisa masuk ke UEFI setting, kecuali kita masuk dulu ke dalam Windows dan baru masuk ke UEFI setting saat merestart Windows. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata terjadi kesalahan saat pengenalan hardware, maka kamu nggak bisa masuk ke UEFI setting dan kamu juga nggak bisa masuk ke Windows. Jadi kamu akan start di layar hitam. Dan untuk mengatasi masalah ini, cuma satu yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan clear CMOS. Ya benar, walau udah pakai UEFI, CMOS masih tetap ada. Lanjut ke fitur berikutnya, ada yang namanya Secure Boot, artinya UEFI akan melakukan validasi operating system sebelum lanjut ke proses booting. Jadi kalau ada virus atau malware, maka UEFI idealnya bisa menghentikan proses booting agar virusnya nggak menyebar. Tapi kayaknya kita nggak bisa terlalu mengharapkan fitur ini, karena pada prakteknya virus dan malware tetap aja berkeliaran di Windows. Selain itu, UEFI juga udah support networking. Apa sih fungsinya connect internet UEFI? Yang jelas, kamu udah bisa update firmware langsung dari UEFI ini. Istilah jadinya adalah update iOS. Jadi kalau dulu kamu update iOS kan harus download file, terus harus dipasang pakai flash disk dan seterusnya. Kalau sekarang kamu udah bisa langsung connect internet lewat UEFI dan langsung update firmware-nya. Selain itu, fitur networking ini juga berfungsi untuk remote control UEFI. Jadi kalau dulu pakai BIOS, kalau mau merubah setting BIOS, kamu harus duduk di depan komputer. Sekarang semua bisa kamu lakukan lewat remote dari jarak jauh, pakai internet control UEFI. Komputer di tempat lain, tapi fitur ini nggak semuanya ada di motherboard. Jadi kamu cek lagi manual motherboard kamu apakah support fitur ini atau enggak. Secara singkat, saat ini BIOS udah nggak ada lagi, udah sepenuhnya digantikan oleh UEFI. Tapi jangan salah, masih ada hardware yang cuma bisa jalan under BIOS. Salah satu yang saya tahu adalah yang berhubungan dengan storage. Tadi kita udah bahas bahwa BIOS punya batasan 2 TB untuk wearable drive. Hal ini disebabkan karena BIOS masih menggunakan sistem MBR atau Master Boot Record. Untuk booting ke dalam operating system, kalau hard disk atau SSD kamu masih pakai sistem MBR ini, maka kamu nggak akan bisa masuk ke Windows lewat UEFI karena UEFI sudah beralih GPT atau GUID Partition Table. Nah, untuk bisa masuk ke Windows lewat UEFI, karena UEFI sudah beralih GPT atau GUID Partition. Nah, untuk bisa masuk Windows dengan hard disk MBR ini, kamu bisa mengaktifkan mode legacy di dalam UEFI legacy. Ini artinya kita memerintahkan sistem untuk bisa bekerja menggunakan hardware lama yang masih pakai sistem MBR. Tadi, soal GPT dan MBR ini akan kita bahas di video yang lain. Sebagian besar hardware bisa terdeteksi oleh BIOS atau UEFI, dan biasanya mereka bakal kasih tahu apa yang error. Tapi permasalahannya, gak semua orang paham apa yang disampaikan oleh BIOS dan UEFI. Nah, kalau kamu nggak paham saat terjadi error sama komputer kamu, kasih aja ke tukang servis yang terpercaya, daripada kamu nanti salah deteksi, terus salah beli hardware berganti. Atau kalau kamu mau sabar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku, banyak tanya orang, banyak nonton video YouTube kayak ini, soalnya gratis, bayarnya cuma pakai like dan subscribe.